kita tidak mendiamkan, ya kita protes. Ini ada jelas oleh gelandang Mohamed Maruf terjadi di menit ke-99. ketika di ujung kita kecolongan. Saya mau berusaha profesional ya, kita harus introspeksi diri, tetapi juga kita tidak mendiamkan, ya kita protes. Ini ada jelas surat protesnya ketika habis bertanding. Oke. Langsung, dan saya sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada ketua FC, mohon dipelajari. Kalau pemain protes, tapi kalau saya sebagai ketua federasi, saya memohon dipelajari, karena kalau level Asia ini mau setara dengan Eropa, ya kualitas pertandingan harus ditingkatkan dan harus benar-benar fair. Dunia melihat, saya tidak bisa mengelakkan ketika beberapa media internasional menulis Indonesia being robbed, Indonesia dirampok. Dan saya kirim surat ke Presiden Salman AFC untuk ya kembali treat fair, bahwa ini kompetisi yang menjadi muka Asia. Genggam erat target tiket lolos ke Piala Dunia 2026, tak banyak yang tahu. PSSI kembali akan beri kejutan besar yang bahkan tidak diduga banyak orang. Skuad Garuda akan kedatangan penyerang Grade A, yang akan segera bergabung di 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia. Ditahan imbang oleh Bahrain, dan menduduki posisi kelima klasemen sementara. Secara hitung-hitungan, Jepang dan Indonesia masih menjadi negara potensi teratas yang dapat lolos otomatis ke Piala Dunia. Warga Jepang sangat jijik dengan hasil imbang Bahrain atas Indonesia dengan cara kotor. Masyarakat Jepang dukung penuh serta serukan agar Jepang lolos ke Piala Dunia bersama Indonesia. Jepang berpeluang melonggarkan poin Indonesia, sebab hanya Jepanglah satu-satunya negara yang dapat memberi pengaruhi klasemen grup C. Mengejutkan, media China menyebut Timnas China kalah jauh dari kualitas dan level Timnas Indonesia. Ternyata hasil imbang jadi incaran China saat menghadapi Indonesia di Qingdao. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. We are playing for. Everybody is supporting you guys. We have to give everything on the field. And the lesson is to fight as a team. Fight for each other. Everything we do outside, we have to do for our brother. Ketika banyak media internasional mempermasalahkan gol kedua Bahrain yang dipimpin oleh wasit kontroversial Ahmed Al-Kaf, media Belanda Gelderlander secara mengejutkan memberi bocoran kabar gembira untuk Timnas Indonesia. Berdasarkan rilis terbaru dari media asal Belanda tersebut, Timnas Indonesia akan segera kedatangan 2 striker Grade A. Sebelumnya, Kevin Dix yang sudah jadi incaran Sintayong sejak tahun 2020, dan kini Kevin Dix sudah resmi dalam proses pengurusan berkas perpindahan kewarganegaraan serta perpindahan Federasi Sepak Bola dari KNVB ke PSSI. Besar kemungkinan, Kevin Dix sudah tersedia saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang di match kelima. Untuk kualitas pemain yang ini, tak perlu diragukan lagi, jika masih ada yang mempertanyakan soal kualitas Kevin Dix. Perlu diketahui, Kevin Dix merupakan salah satu pemain yang sudah beberapa kali merasakan kuatnya persaingan Liga Champions Eropa. Dia salah satu pemain yang kerap mengawal sejumlah bintang dunia, seperti Erling Haaland, Mo Salah dan masih banyak lagi. Jika Kevin Dix sudah tersedia saat melawan Jepang, maka tembok lini belakang akan semakin sempurna, ditambah akan ada 2 striker Grade A yang ternyata sedang dipersiapkan PSSI. Sebelumnya, Timnas Indonesia baru saja memiliki 2 pemain yang berlaga di Eredivisie Liga Utama Belanda, yakni Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Media Belanda Gelderlander mengatakan, akan ada 2 striker tajam yang semakin dekat untuk bergabung skuad Garuda, dan mereka semakin menunjukkan ketertarikannya untuk segera merapat membela Timnas Indonesia. Lantas siapakah 2 striker tajam yang dimaksud media Belanda tersebut? Dan mengejutkan, ternyata striker muda Miliano Jonathans dan Ole Romeni. Dan kabarnya, kini Ole Romeni sedang mengadakan pembicaraan serius bersama PSSI dan manajemennya untuk segera memperkuat Timnas Indonesia. Untuk Eliano Jonathans sendiri, dia masih mempertimbangkan secara matang, namun dalam waktu dekat dia akan segera memberi jawaban pada PSSI. PSSI sudah lama ingin mendatangkan Ole Romeni. Dan kini, striker FC Utrecht dan manajemennya sedang berbicara dengan pejabat dari Indonesia tentang naturalisasi. Itulah ungkapan media Belanda tersebut. Saat ini, skuad Garuda memang membutuhkan sosok striker tajam yang dapat membantu Ragnar Oratmamun untuk mengacak-acak pertahanan lawan. Sejatinya peluang Indonesia lolos otomatis atau merebutkan 3 besar masih sangat terbuka lebar, ditambah
Jika oleh Romeni dalam waktu dekat memutuskan untuk mengenakan seragam lambang Garuda, tentu peluang timnas Indonesia akan semakin lebih besar. Jelang menghadapi match keempat kualifikasi Piala Dunia, yang mempertemukan tuan rumah China versus Indonesia, strategi non-teknis China justru jadi bumerang bagi timnas China. Timnas Indonesia lebih dulu tiba di Qingdao daripada tuan rumah China. Rencana awal, China memilih stadion yang sangat jauh untuk laga menjamu Indonesia, sebab China hanya memfasilitasi skuad Garuda menggunakan pesawat komersil, yang mana rute dari maskapai tersebut, setidaknya harus transit hingga 4 kali penerbangan, dan memakan waktu hampir 2 hari. Setelah pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain yang sangat menguras emosi serta psikologi para pemain, kini kabar terbaru para pemain jauh lebih baik dari sebelumnya. Penekanan PSSI saat ini adalah fokus ke depan, untuk meraih poin penuh saat melawan China. Sejatinya peluang Indonesia menuju Piala Dunia sangat terbuka lebar, sebab dari 3 pertandingan skuad Garuda tidak pernah kalah, artinya, yang mana semua negara pesaing timnas Indonesia semua sudah pernah mengalami kekalahan kecuali Jepang. Secara hitung-hitungan, timnas Indonesia unggul 1 poin dari semua negara pesaingnya terkecuali Jepang. Dengan hasil sementara ini, kesempatan peluang Indonesia untuk meraih tiket lolos otomatis ke Piala Dunia di bawah Jepang masih sangat terbuka lebar. Yang mana dari semua yang bersaing, hanya timnas Jepang dan timnas Indonesia yang tidak pernah mengalami kekalahan. Hal itu senada dengan apa yang disampaikan pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Dia memberikan prediksinya sesuai pengamatannya sebagai pelatih yang sangat berpengalaman. Dia menyebut, potensi timnas Indonesia sangat besar, bahkan menurut Hajime Moriyasu, negara yang akan mendapat tiket lolos otomatis ke Piala Dunia yaitu Jepang bersama Indonesia. Apa yang disampaikan pelatih Jepang tersebut sangat realistis dengan fakta yang terjadi, terlepas dari hasil poin non-teknis pertandingan Bahrain versus Indonesia, dan untuk saat ini, secara skema hitungan rata-rata dari peluang semua negara, hanya Indonesia dan Jepang yang memiliki nilai lebih. Indonesia kemasukan 3 gol, namun juga menciptakan 3 gol, artinya, secara agregat, timnas Indonesia bersih dari minus jumlah gol. Selain dari nilai agregat gol, dari segi poin sendiri, secara hitungan, timnas Indonesia masih lebih unggul dari semua negara pesaingnya, yang mana dari 3 laga, Indonesia tidak terkalahkan, dan selalu meraih poin. Artinya, timnas Indonesia masih memiliki 7 pertandingan lagi, yang mana 7 pertandingan tersebut, sebagian besar akan digelar di markas sendiri. Selain mendapat dukungan moral langsung dari pelatih King of Asia Jepang, bahkan, dukungan skis itu terus berdatangan dari masyarakat Jepang secara luas. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu bersama rakyat Jepang, sebelumnya sangat kecewa dan masih sakit hati oleh perlakuan tuan rumah Bahrain, yang sempat mengejek lagu kebangsaan Jepang di hadapan dunia, sebab tayangan itu disaksikan media internasional. Selain mendapat cacian, sepanjang laga, para supporter Bahrain terus meneror para pemain Jepang. Oleh sebab itu, Jepang sengaja menurunkan intensitas serangan, sebab mereka sudah unggul 5 gol tanpa balas oleh Bahrain. Dari kekecewaan timnas Jepang atas ulas supporter Bahrain, hingga saat ini, Hajime Moriyasu bersama warga Jepang, masih kesal dengan berbagai cara kotor Bahrain untuk mendapat hasil positif secara non-teknis. Selain dari itu, kedekatan dan keharmonisan antara Jepang dan Indonesia sudah sangat lama terjalin dengan baik hingga saat ini. Warga Jepang sangat mengerti sifat orang Indonesia, khususnya bagi supporter timnas Indonesia yang terkenal kompak dan fanatik namun selalu bersikap respek pada semua lawan, asalkan lawan tak mendahuluinya. Terlebih Jepang dan Indonesia menjadi korban dari cara-cara kotor Bahrain untuk mengalahkan lawannya. Dari kekesalan itu, warga Jepang berharap agar timnas Jepang dapat mengalahkan semua lawan dengan skor 2-0. Jepang tengah mengejar kemenangan besar dengan agregat gol sebanyak mungkin dari setiap lawannya, terkhusus saat melawan Indonesia. Nampaknya Jepang akan bermain lebih rileks dan santai. Selain dari dukungan moral Jepang untuk timnas Indonesia yang berharap akan lolos otomatis bersama ke Piala Dunia 2026, akankah Jepang melonggarkan permainan saat menghadapi Indonesia untuk saling berbagi poin? Jika Indonesia mampu meraih target 15 poin seperti yang sudah dijelaskan oleh PSSI, maka peluang Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Jepang sangat mungkin terwujud. Semakin menarik untuk dinanti. We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.
by YT Real.